Oke everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas Bitensor atau dengan tikernya yaitu TAU. Dan di sini saya update lagi karena ternyata banyak banget nih yang request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, bahkan sampai ditagih-tagih juga. Dan ya karena sesuai janji saya juga, so kita bakalan update lagi nih seputar TAU atau Bitensor ini yang mana akhir-akhir ini juga lagi cukup menguat ya memang ya. Makanya mungkin banyak menarik perhatian dari teman-teman semua. Dan di sini per video ini saya record yaitu di tanggal 21 April tahun 2025 dan ini saya recordnya di malam hari ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya Bitensor atau TAU ini berada di posisi ke-35 dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Ini per video ini saya record. Jadi mungkin di kemudian hari bisa berubah baik naik maupun turun. Dan di sini kalau kita coba amati lebih jelas ya, sebenarnya Bitensor ini baru aja menggeser nih posisi dari ICP ya, yang mana kalau kita sortir dari narasinya yaitu AI, sebelumnya ICP ini berada di posisi kedua untuk dari segi narasi AI, yaitu pertama ditempati oleh Near Protocol, kemudian kedua adalah ICP sebelumnya. Tapi buat market cap atau secara kapitalisasi pasarnya udah dibalap nih sama Bitensor atau TAU ini. Dan ya per video ini saya record juga kalian bisa lihat harga Bitensor di kisaran ya 300-an US dollar ya per koinnya. Dan sebelum saya lanjut lebih detail, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini sebelum mungkin saya mampir ke chart atau price action ya, mungkin saya mau lihat beberapa data dulu seputar Bitensor. Dimana kalau kita lihat di sini, nah di sini kalau kita amati ya datanya dari CoinGlass, memang sebenarnya secara volume dan open interest ini sedang ada peningkatan yang cukup signifikan di Bitensor ini, yang mana kalian bisa lihat sendiri lah ya di datanya di sini, di mana volumenya dalam beberapa waktu terakhir meningkat 46% sekian. Dan yang menarik adalah dalam 24 jam terakhir ini cukup banyak juga yang terlikuidasi di Bitensor ini, di mana by data ini dalam 24 jam terakhir ada sekitar 2,45 million of dollar yang terlikuidasi ya di TAU atau Bitensor ini secara derivatif datanya. Dan ini didominasi oleh short position teman-teman. Dan wajar aja ya karena kalau kita lihat nih, kita baru mampir ke chartnya nih kita lihat, ini banyak banget nih orang-orang yang mungkin berspekulasi di short position kemudian terlikuidasi sebagai akibat dari pergerakan impulsif ya dari Bitensor dalam beberapa waktu terakhir di mana menguat ya kalau dari bawah ke atasnya bahkan lebih dari 100% gitu di total. Tapi ini dari bottom ke top banget ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat memang dalam beberapa hari ke belakang, khususnya mungkin 4 hari ke belakang ya, di 4 candle yang ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, bullish banget buat Bitensor. So, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang dapat cuan. Mungkin kalian yang, quote on quote, akumulasi nih di, posisi-posisi atau di area demand zone di sini mungkin teman-teman udah dapat profit. So, congratulations buat teman-teman yang mungkin take action dan dapetin profitnya. Tapi, tentu seperti yang saya katakan ini sama sekali bukan ajakan jual beli. Dan di sini kalau kita lihat ya, Bitensor atau TAU ini baru aja mendapatkan rejection dari area supply-nya atau dari area resistance-nya, yang mana area resistance ini juga udah sempat saya gambar di pembahasan Bitensor sebelumnya. Teman-teman juga boleh cek sendiri ya, di mana supply area di sini juga sebelumnya memang udah secara historical nih menahan pergerakan Bitensor juga gitu teman-teman. Jadi nggak heran kalau misalkan memang untuk Bitensor harus tertahan juga di area supply-nya atau resistance-nya yang ada di sini. Nah, mungkin teman-teman penasaran gimana POV saya seputar, Bitensor atau TAU ini, di mana kayak biasa saya bakal kasih beberapa probabilitas setidaknya dari sudut pandang atau POV saya. Tapi tentu, ini juga bukan sama sekali saran finansial, ke teman-teman. Jadi ini bukan, financial advice sama sekali, ini bukan saran finansial dan tentu teman-teman harus banget riset mandiri ya. Karena market itu dinamis dan saya juga manusia sangat mungkin, melakukan yang namanya kesalahan atau sangat mungkin terjadi human error gitu. Di mana yang pertama, ada potensi ya buat Bitensor memang ya mungkin aja kita akan melihat dia, terkena rejection dulu nih. Kenapa? Karena di sini, teman-teman bisa lihat bahwasannya resistance ini juga merupakan resistance yang cukup major buat Bitensor. Karena kalau kalian ya teman-teman bisa lihat sendiri ini saya, perlebar buat chart-nya. Teman-teman bisa lihat di sini banyak banget nih, area-area, atau lebih tepatnya chart-nya dari Bitensor yang mana tertahan di, important areanya yang merupakan area resistance-nya sekarang. So, nggak heran kalau misalkan Bitensor ini, terkena rejection terlebih dahulu, yang mana, mungkin ya kalau misalkan ternyata terkena rejection selama mungkin, turunnya itu terkesan
korektif teman-teman, maksudnya tidak seimpulsif kenaikan ya, yang mana kalau kalian lihat ini kenaikannya sebenarnya cenderung impulsif dan hopefully ya penurunan ini cenderung korektif maksudnya, dan sesegera mungkin bisa testing lagi ke area supply atau supply areanya yang di sini. Yang mana mungkin yang banyak diharapkan oleh teman-teman semuanya, untuk Bitensor adalah dia berhasil breakout ya dari area resistance-nya atau area supply-nya yang di sini, sehingga bisa nih testing ke area resistance atau area supply yang selanjutnya. Dan ya itu adalah probability pertama di mana memang ada kemungkinan buat dia, ke reaction dulu baru kemudian naik lagi. Namun di sini kalau mungkin, ternyata tekanan belinya cukup signifikan, ya sangat mungkin teman-teman kalau misalkan ternyata Bitensor ini langsung breakout ke atas, dan jika hal ini yang terjadi maka, ini good sign banget buat Bitensor karena ya tentu ya dengan dia breakout dari resistance-nya yang di sini, maka dia bakalan merubah resistance-nya jadi area demand atau jadi support, dan kemudian ini bisa ya secara teknikal membawa harga Bitensor untuk naik lebih tinggi lagi. Yang mana kalau dia berubah jadi area support kan ini bisa jadi batu pijakan nih buat, tahu atau Bitensor ini secara technical analysis atau secara price action-nya gitu. Dan di sini satu hal yang mungkin teman-teman juga harus lihat ya, untuk Bitensor secara stochastic RSI, teman-teman bisa lihat bahwasannya ini udah menunjukkan overbought teman-teman atau udah jenuh beli. Tapi ya seperti biasa teman-teman, kita nggak bisa rely ke satu indikator aja karena ada kok, suatu aset yang indikatornya udah overbought tapi naik terus, tapi sebaliknya ada juga indikator aset yang indikatornya atau RSI-nya secara stochastic RSI udah oversold tapi turun terus gitu. Jadi ya, maybe kita bisa melihat konfirmasinya setelah memang, price action-nya lebih terdevelop lebih lanjut gitu, dan I think konfirmasinya ada di, supply area atau resistance-nya di sini apakah berhasil di breakout atau enggak, teman-teman. Dan maybe di sini kalau ternyata tertahan, mungkin kita bisa gunakan Fibonacci lebih kurang seperti ini, dan teman-teman bisa pantau nih buat beberapa area seperti area 0,5 dan area 0,18-nya yang mungkin aja menjadi target tujuan dari, pergerakan korektif yang, terjadi gitu apabila memang terrejeksi dari supply areanya yang di sini, lebih kurang seperti itu teman-teman. Tapi hopefully ya, seperti yang tadi saya katakan kalaupun terkena rejection, ini harapannya untuk tahu ini nggak, down langsung signifikan teman-teman, nggak kayak gini. Ini sangat buruk jika terjadi seperti itu dan harapannya, kenaikannya ini kan udah cukup impulsif nih. Hopefully, penurunannya itu cenderung korektif teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, sehingga ada potensi untuk dia melanjutkan penguatannya kembali dan paling nggak dapat kesempatan buat testing lagi di area resistance-nya, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia harus turun dan bahkan kembali ke demand areanya, I don't think, itu adalah good move ya buat Bitensor karena ya kalau misalkan kita testing lagi ke demand area ini artinya kita kembali ke titik awal dan itu tentu bukan, sign yang bagus gitu buat price action-nya dari Bitensor ini. Tapi ya kita nggak tahu, market itu dinamis dan I think ya, kalau kita coba lihat juga dari segi ini teman-teman. Nah, sebenarnya narasi AI juga masih cukup happening ya, tapi, dalam 7 hari growth-nya secara social mindshare juga ini cukup merah. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana banget ya buat narasi AI juga karena memang mungkin kalau teman-teman tahu, secara liquidity mungkin untuk narasi AI sedang, fokus ke saham-saham Chinese ya atau Chinese stocks kalau teman-teman tahu juga. Dan ya, maybe ya kita mungkin bisa nih menunggu konfirmasi dari pergerakan Bitensor ini setelah memang price action-nya terdevelop gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat juga, untuk Bitensor sebenarnya ini ada satu hal juga yang menarik dari, Bitensor ini di mana so far di bulan April ya ternyata Bitensor ini kasih para holder-nya return yang cukup oke, yaitu di sekitaran 40% ya. Paling enggak, dibuka dengan manis nih di bulan April ini untuk kuartal 2 dari Bitensor, mengingat sebenarnya di bulan April 2 tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024, Bitensor ini nggak pernah dapat return yang positif nih di bulan April pada kedua tahun tersebut. Tapi ternyata di tahun ketiganya yaitu 2025 ini agak sedikit berbeda, bahkan return-nya ini, cukup positif ya, di antara tahun 2025 ini gitu. Bisa dikatakan paling positif lah ya karena udah plus 40%-an gitu. Dan karena I think sebenarnya bulan April ini juga udah tinggal sedikit lagi ya. Ini udah tanggal 21 April dan ya bulan April ini tinggal sebentar lagi. Jadi mungkin secara return memang akan di-closing dengan cukup positif buat Bitensor, tapi yang mungkin lebih kita penasaran adalah apakah Bitensor ini mampu terbang lebih tinggi lagi atau quote on quote ini breakout dari supply area ini atau justru bakalan cenderung korektif nih buat pergerakannya atau cenderung koreksi ke bawah lagi gitu teman-teman atau mencari liquidity lagi ke bawah gitu. Itu yang mungkin membuat beberapa teman-teman dan saya sendiri juga penasaran. Kenapa? Karena mungkin kalau di sini kita coba lihat, well ada beberapa area fair value gap ya, maybe di sini juga ada fair value gap, kemudian
di bawah sini juga ada fair value gap. Jadi ini ada cukup banyak fair value gap yang terbentuk atau terdevelop dari price action-nya. So, kita mungkin akan lihat nih apakah memang Bitensor ini bisa nih langsung menguat lagi ke atas atau langsung breakout dari, resistance areanya yang ada di range sekitar segini, teman-teman, atau dia justru bakalan nih untuk turun dulu dan nge-fill dulu nih fair value gap yang tertera, di beberapa candle sebelumnya atau tertera atau terdevelop dari beberapa candle sebelumnya. Seperti itu lebih kurang buat update seputar Bitensor yang bisa saya kasih ke teman-teman semua. Nggak banyak yang bisa diupdate karena sebenarnya Bitensor ini juga baru-baru saya, update juga di beberapa video sebelumnya. Tapi ya karena banyak yang request, ya sesuai janji saya bakal saya usahakan buat update ke teman-teman semua gitu. Dan ya, gimana pendapat kalian seputar Bitensor ini? Apakah menurut kalian ini adalah salah satu koin AI yang masih menarik, teman-teman? Dan gimana menurut kalian seputar narasi AI di kripto? Apakah menurut teman-teman juga narasi AI masih menarik banget buat dilirik di Web3 dan kripto ini? Atau justru menurut kalian kayaknya narasi bakal switching atau berpindah ke, narasi yang lain gitu seperti GameFi atau mungkin yang lain-lain? Boleh teman-teman kasih pendapat dan kita discuss bareng-bareng di kolom komen di bawah. Dan itu aja seputar pembahasan kali ini. Dan ya tentu kayak biasa ya buat kalian yang mau request analisa koin juga bisa langsung request di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik kayak Bitensor ini bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Lebih kurang seperti itu, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.